Assalamualaikum anak-anak. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnet. Ya, saja kita ulang bagaimana cara membuat magnet. Nah, nanti kita akan belajar ini. Yang pertama dengan cara menggosok, yaitu dengan ujung dari magnet digosokkan berkali-kali satu arah ke besi yang akan kita jadikan magnet. Jadi kita gosoknya begini. Nah, gosok. Nggak boleh maju mundur kayak setrika, nggak boleh ya. Jadi satu arah. Nah, dibaca ini. Ujung awal gosokan akan mendapat kutub yang sejenis dengan kutub magnet yang menggosoknya. Di sini yang kita gosokkan ujungnya adalah selatan. Maka yang P adalah akan menjadi kutub selatan karena ini ujungnya menjadi awal magnet. Yang Q akan menjadi kutub utara. Ya, yang digosokkan awal di P, maka ini akan sesuai dengan ujung ini, selatan. Ya. Lanjut. Induksi, yaitu mendekatkan besi atau baja dengan magnet. Ini magnetnya didekatkan dengan besi yang akan kita jadikan magnet. Kita dekatkan, maka ujung B kutubnya akan apa? Diingat-ingat bahwa kutub yang sejenis akan tolak menolak, kutub yang berlainan jenis akan saling tarik menarik. Berarti ini kalau tarik menarik maka kutubnya adalah berlawanan. Kalau ini selatan berarti ini utara. Yang di utara, yang A akan menjadi selatan. Nah, ini nanti kalau didekatkan paku maka ini bisa nempel. Ya. Lanjut. Ketiga, cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan mengaliri arus listrik. Ya, batang besi atau baja kita aliri arus listrik. Besi dililiti kawat, terus kemudian kawat itu dihubungkan dengan baterai seperti ini. Ya, maka kalau kita dekatkan pakunya ini sebagai besinya, maka akan menempel, akan menjadi magnet. Tapi ini magnet sementara ya. Kalau ini dilepas, maka ini juga akan lepas. Kita akan menentukan arah kutubnya ini apa, yaitu dengan kaidah tangan kanan. Ini dilihat, kalau ini arusnya mengalir dari sini, dari atas ke bawah, berarti 4 jari kita letakkan seperti ini. Nah, jempol itu yang menentukan arah utara. Maka ini adalah arahnya utara, arahnya selatan. Kalau ada soal seperti ini bagaimana? Ini adalah yang positif, ini negatif. Nah, ini maka arahnya begini. Maka kita letakkan 4 jari kita dari atas ke bawah sesuai arah panah. Maka ujung B adalah utara, ujung A adalah selatan. Yaitu menentukan kutub magnet dengan kaidah tangan kanan. Lanjutkan. Nah, bumi kita adalah magnet. Bumi adalah magnet raksasa yang memiliki kutub utara dan selatan. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Jadi kebalikannya ya. Ini coba dilihat. Ini utara ya, kutub utara bumi berarti ini adalah kutub selatan dari magnet bumi. Ya, kalau ini arah selatan berarti ini adalah kutub selatan arah selatan, maka ini berarti kutub utara magnet bumi. Magnet jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan. Itu membuktikan bumi bersifat magnet. Dan deklinasi adalah sudut yang dibentuk kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan, penyimpangan dari arah utara selatan yang sebenarnya. Jadi deklinasi ini kalau kita letakkan
sudut utara arah bumi itu sebenarnya agak menyimpang kalau dilihat dengan jarum kompas. Menyimpangnya ini dilihat sudut deklinasi. Nah, jadi kalau arahnya ke atas, menyimpangnya vertikal ini berarti deklinasi. Kalau inklinasi, sudut yang dibentuk kutub utara jarum kompas dengan arah horizontal yang dibentuk oleh magnet. Nah, ini jarum kompas, ini bidang datarnya, maka terjadi penyimpangan, sedikit penyimpangannya, sedikit inklinasi. Kemudian gaya Lorentz, gaya yang dialami oleh suatu partikel bermuatan listrik yang bergerak ketika diletakkan di medan magnet. Ini yang menemukan adalah Hendrik Anton Lorentz. Dia menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Nanti ini biar mudah, kalian tulis di sini ya, di jari. F B I itu adalah arah arus atau gerak partikel, yang ini arah gerak magnet, yang B, kemudian yang gaya Lorentz F, pakai jari tengah kita. Ini bisa juga pakai seperti ini ya. Kita lanjut, namanya dengan aturan tangan kanan. Sekarang induksi elektromagnet. Nah, ini digosokkan seperti ini, maka ini akan gejala munculnya arus listrik induksi suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Jadi induksi elektromagnetik itu pertama ditemukan oleh Michael Faraday. Ya. Jika ini besi magnet kita masukkan ke sini, maka akan terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet. Jadi gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet dinamakan GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir tadi peristiwanya disebut induksi elektromagnet. Nah, GGL induksi itu atau induksi elektromagnet dipengaruhi oleh kecepatan. Kalau semakin cepat kita mengeluarkan magnetnya tadi keluar masuk, maka GGL-nya semakin besar. Atau jumlah lilitan semakin banyak, maka GGL-nya juga semakin besar. Kekuatan magnet, semakin kuat magnetnya, maka GGL juga semakin besar. Ini faktor yang mempengaruhi. Nah, ini tadi FBI tadi, ini rumusnya. Ini kalau kita diberi soal, sebuah kawat tembaga panjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mikroampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus, berada di dalam medan magnet sebesar 8 Tesla. Berapa gaya Lorentz yang timbul? Ini kita tentukan tadi. L tadi. L itu apa? L itu adalah panjang kawat. Ya, 10 meter. Terus arusnya I itu arus. I arus besar 5 mikroampere, maka kita jadikan ampere dulu. Dibagi 1000. Kemudian B-nya adalah besar medan magnet. Gaya Lorentz-nya berapa? Kita pakai rumus ini. F sama dengan BI, B kali I kali L. Tinggal dikalikan aja ya. Ya, sudah bisa ya, paham ya. Kalau nggak bisa nanti diulang-ulang. Ini penerapan elektromagnetik, jadi bisa dipakai pada motor listrik, generator listrik, dan transformator. Ini bisa kalian baca di buku paket lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.